Salam tani selalu berinovasi. Kali ini saya mau pemupukan padi usia 15 hari. Pas tepat hari ini 15 hari. Pupuk yang digunakan ini ada urea 3 karung dan KSP. Saya gunakan fosfatnya dari tawon. Ini 1 karung. Jadi dalam satu areal 1 hektar saya gunakan 2 kintal. 2 kintal. Alasan yang pertama, kenapa tidak begitu banyak urea? Urea saya gunakan 1,5 kintal. Karena yang pertama itu sekarang di musim hujan. Jadi banyak urea yang dari alam, nitrat. Saya gunakan 1,5 kintal cukup, saya rasa cukup. Dan sesuai dengan kondisi tanahnya, ini sudah banyak mengandung nitrogen. Dan ini saya gunakan fosfat 1 karung karena untuk mempercepat pertumbuhan akar ya, karena fosfat diberikan di awal itu dia reaksinya ke akar akan lebih panjang. Kalau di masa kegeneratif dia larinya akan ke bungaan. Pengadukan antara urea dengan SP ya, fosfat. Jadi yang lebih banyak itu berada di posisi bawah supaya ngaduknya rata. Jadi yang sedikit posisinya di atas untuk memudahkan pengadukan. Berhubung SP36 tidak ada ya subsidinya, jadi saya gunakan ini KSP yang dari tawon non subsidi, harganya 400.000 kalau di sini 1 kintal. Syarat pengadukan antara urea dengan SP itu sebaiknya tidak begitu lama ya, tidak begitu lama artinya jangan dibesokkan, jadi jangan diendapkan semalam ataupun lebih ya apalagi. Nah, kenapa demikian? Karena biasanya urea ini bisa mengikat ya. Terus juga nanti kalau diendapkan semalam itu akan berair biasanya begitu. Nah, kalau memang dirasa yang pertama selesai dalam 1 hari itu tidak masalah. Terus yang kedua, jika jarak pengadukannya dekat ataupun jauh itu ngaduknya bisa di sawah, nggak masalah. Nah, terus yang ketiga, jika cuaca bagus ya, dirasa ini selesai sebelum ada hujan, atau memang cuaca bagus tidak ada hujan ya itu tidak masalah. Nah, kalau memang dirasa ada hujan, terus yang kedua itu tidak akan selesai dalam waktu 1 hari, nah saya rasa pengadukannya sebaiknya dadakan. Ya biasanya saya ngaduk di ember, perbandingan kalau ini kan tadi 3 karung untuk 1 karung SP. Nah, yang 3 karung berarti 3:1. Nah, itu saya kasih takaran biasanya ke ember 3 takar urea dan 1 takar SP gitu. Kalau misalkan dirasa ragu-ragu ya seperti itu, biasanya saya gunakannya pakai perbandingan. Nah, terus dalam 3 karung urea tadi saya sisakan biasanya seperempat karung ya, ini saya sisakan. Nah, ini ureanya seperempat karung, ini dalamnya urea ya, meskipun karungnya SP ya, bisa dilihat ini urea yang tadi saya sisakan
seperempat karung. Ini urea. Saya sisakan seperempat karung dan fungsinya yaitu untuk yang pertama, di mana kondisi tanaman tidak merata, nanti saya lakukan pemupukan tambahan ya untuk tanaman yang agak pendek. Ya, yang pertama itu bisa disebabkan karena memang pemupukannya kurang begitu merata. Terus yang kedua, bisa saja tanah di situ tidak merata ya kesuburannya. Nah, itu akan dilakukan pemupukan tambahan. Ada dalam satu petak, kalau dataran tinggi atau dataran sedang biasanya sering terjadi seperti itu. Tapi kalau untuk dataran bawah jarang juga, dan antisipasi saya persiapkan itu, dikhawatirkan nanti ada beberapa yang pertumbuhannya kurang naik, dan mungkin ada juga yang sisa habis dari keong, terus ada penyulaman. Nah, itu pertumbuhannya kurang, dilakukan pemberian pupuk tambahan sisa dari pemupukan gitu. Makanya saya ada pupuk cadangan ini untuk tidak ditabur semua, rencana untuk pemberian pupuk tambahan nanti ketika tanaman pertumbuhannya kurang. Oke, kali ini kita akan siap memupuk. Nah, untuk rekan-rekan yang kondisi lahannya banyak bibit-bibit gulma, boleh menggunakan herbisida ya, pratumbuh atau purna tumbuh. Nah, ini saya gunakan karena banyak eceng ya, jadi banyak tumbuh bibit-bibit eceng yang baru daun 2, daun 3. Saya gunakan nih Broad Plus atau biasa petani bilang Ali Plus. Ini diaduk saja dengan pupuk ya, nanti kita akan berikan. Dan kalau ada gunda ya, biasanya gunda yang banyak bibit-bibitnya itu bisa menggunakan tigol ya. Berhubung saya ini adanya eceng, jadi saya gunakan Ali Plus atau Broad Plus ya, dulu namanya Ali Plus. Nah, ini padi usia 15 hari ya, dengan bibit kemarin itu di usia 30 hari ya. Nah, saya gunakan kenapa di usia 15 hari, karena rencana ada pemupukan 2 kali pemupukan. Jadi selang waktunya dibagi 2 antara 15 hari dan 30 hari gitu ya. Kalau kemarin yang ada video saya sebelumnya menggunakan 3 kali aplikasi, 3 kali pemupukan, yaitu di usia 12, 22 dan 32. Nah, ini saya ambil tengahnya di usia 15 hari. Ya, kita lihat itu sudah mulai tabur pupuk. Ya, coba saya akan lihat ini apa bibit-bibit dari eceng ya sebelah sana yang sudah banyak. Ayo kita lihat. Nah, ini bibit ecengnya seperti ini. Ini banyak sekali bibit eceng. Ya, makanya saya gunakan Broad Plus ya. Tuh, saya mupuknya ini berada di tengah-tengah legowo ya, atau bahasa di sini okeman namanya. Karena untuk memudahkan yang nabur pupuk, terus juga biar rata ya. Nanti
pinggiran yang sebelah sini yang jalur Legowo itu akan ditarik ya biar lebih dalam. Nanti pupuk-pupuk yang berada di tengah ketika ada air baru atau ada air tambahan ya dari hujan atau air dari solokan atau dari pemasukan yang sebelah sana, itu nanti akan terdiam di tengah-tengah ini ya, pupuknya jadi enggak langsung hanyut ya, tidak terlalu parah hanyutnya. Kalau meskipun air juga kencang ya, biasanya ketika hujan deras itu air kencang dan pupuk yang sudah diberikan itu akan loss ya, hanyut. Dan antisipasi ini bagian tengah akan dibuat lebih dalam ya untuk mengendapkan pupuk. Ya ini usianya 15 hari nih saudaraku sekalian, tapi saya rasa saya optimis ini untuk perbanyak anak. Kemarin sudah aplikasi ya untuk perbanyakan anak, dan saya rasa ini udah keren lah. 15 hari sudah seperti ini tepat hari ini 15 hari usianya ya. Nanti saya akan amati hari demi hari, dan 3 hari kemudian reaksinya akan bagaimana, termasuk reaksi dari herbisida yang tadi diaduk dengan pupuk ya, untuk mengatasi bibit eceng yang seperti ini. Jadi bisa fungsional ya kalau diaplikasikan melalui spray. Itu biasanya saya di sela-sela begini ya masuknya, jadi tidak ke daun ya, karena sayang lah, kasihan. Itu tujuannya kan untuk gulma. Oke, kembali ke pupuk ya. Pupuk yang saya berikan tadi 2 kintal ya, 1,5 kintal urea dan setengah kintal SP ya, SP 13-20% ya kandungannya. Ini usia yang tepat ya, lagi butuh makan ini padinya. Ketika ditabur dia langsung makan, ini tepat sasaran. Terus kondisi air yang sedang lah seperti ini. Ini sedang sekali untuk pemupukan. Kondisi airnya seperti ini saudaraku sekalian. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Jadi langsung diurai, pupuknya langsung larut dan bisa diserap. Apalagi di bawahnya sebelumnya diberikan bakteri ya, bakteri baik pelarut fosfat atau penambat nitrogen dan sebagainya, itu akan lebih baik lagi ya pas di pengolahan. Nanti saya akan berikan step-step tahap pemberian pupuk, dan ini juga pemupukan pertama ya, pemupukan perdana. Saya tidak berikan pupuk dasar ya sebelumnya, karena kemarin kondisinya tidak memungkinkan. Tadinya rencana sih mau pemberian pupuk dasar, karena hujan yang begitu deras terus-terusan beberapa hari yang lalu, dan akhirnya saya putuskan ini untuk pemupukan pertama di usia 15 hari ya. Tadinya memang mau di usia muda ya, tapi kondisinya tidak memungkinkan. Tapi saya lihat secara pertumbuhan ini sudah oke sih ya, 15 hari sudah oke seperti ini. Oke, terima kasih saudaraku sekalian ya. Jika ada pertanyaan dan ada yang tidak dimengerti, silahkan bisa komentar ya di kolom komen. Mudah-mudahan nanti saya bisa jawab. Terima kasih, semoga bermanfaat.